Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ayyuhat talib wat talibah al-mahbubah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas 8 yang mengikuti program intensif bahasa Arab atau Daurah li Tanmiyatil Lughah Al-Arabiyyah. Kita kali ini atau pada kesempatan kita kali ini yaitu saya akan membahas beberapa mufradat atau kosakata yang kaitannya atau benda-benda yang ada di sekeliling kita, benda-benda yang ada di sekeliling kita. Jadi mufradat ini saya ambilkan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyya karangan Dr. Abdul Rahim, karangan Dr. Abdul Rahim yang juz pertama, yang pertama. Jadi sebagian besar kata-katanya atau mufradatnya saya ambilkan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyya karangan Dr. Abdul Rahim yang jilid yang pertama. Kemudian selanjutnya mufradat ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu pertama tentang al-asma atau nama-nama benda, dan yang kedua adalah tentang al-af'al atau al-a'mal al-yaumiyah atau aktivitas keseharian kita, ya, aktivitas perbuatan apa saja yang mungkin sering kita lakukan keseharian kita. Untuk lebih detailnya bisa kalian lihat di gambar ini, di slide ini ada nama-nama benda atau al-asma. Itu yang pertama ada penggaris. Penggaris bahasa Arabnya apa? Mistorotun. Kemudian ada kunci, ya. Kunci bahasa Arabnya apa? Miftahun. Kemudian ada kalkulator. Kalkulator bahasa Arabnya apa? Alatun hasibatun. Kemudian ada lap atau perlak atau lap atau perlak, ya. Itu bahasa Arabnya apa? Mindilun, ya. Ada mistoroton, ada miftahun, ada alatun hasibatun, kemudian ada mindilun, lap atau perlak. Kemudian selanjutnya yaitu ada gunting, ya. Gunting bahasa Arabnya apa? Gunting bahasa Arabnya mikauson, ya, mikauson. Kemudian ada masjid. Masjid bahasa Arabnya sama, masjidun. Kemudian ada meja belajar, ya. Meja belajar bahasa Arabnya apa? Maktabun, ya, betul. Maktabun. Kemudian ada papan tulis, ya. Papan tulis bahasa Arabnya apa? Saburoton. Betul. Saburoton. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu di situ ada sebuah hewan yang mungkin hewan ini ada di Arab, ya. Jarang sekali di Indonesia, walaupun toh ada itu cuman beberapa saja. Ada jamalun, ya. Apa? Jamalun. Jamalun artinya apa? Unta. Jamalun artinya unta. Kemudian ada gambar lagi, di situ ada seorang gambar tajirun. Tajirun itu bahasa Indonesianya apa? Pedagang atau pengusaha, itu tajirun, ya. Tajirun. Kemudian dalam gambar bisa kalian lihat ada orang yang berjamaah, ya, ada orang berjamaah. Itu yang paling depan namanya imamun, ya, imam atau orang yang menjadi imam sholat jamaah. Kemudian di situ kalian lihat ada gambar apa namanya, global, ya. Ada gambar global. Bahasa Arabnya apa global? Al-Qurra Al-Ardiyah. Itu
Jadi al-qurah al-ardiyah, global. Selanjutnya ada ayam, ya. Ayam bahasa Arabnya apa? Ayam digon, ya. Ayam digon. Kemudian ada seorang anak yang sedang mengaji, ya. Bahasa Arabnya apa? Waladun, ya. Waladun. Kemudian ada gambar kuda, ya. Kuda. Bahasa Arabnya apa? Kuda? Faroson. Faroson. Kemudian gambar selanjutnya ada batu, ya. Ada bebatuan di situ. Batu bahasa Arabnya apa? Hajarun, betul. Hajarun. Ya, batu hajarun. Kemudian di situ ada gambar apa itu? Bisa kalian lihat, ya. Bisa kalian lihat di situ. Sukaron, ya. Sukaron itu apa? Gula, ya. Yang kalian lihat itu adalah sukaron, gula. Kemudian ada tempat tidur atau ranjang, ya. Bahasa Arabnya apa? Sarirun, betul. Sarirun. Kemudian ada saburoton, ya. Ada saburoton lagi. Saburoton. Kemudian ada orang. Orang ini bahasa Arabnya apa? Rojulun. Ini seorang laki-laki. Rojulun, ya. Rojulun. Kita melanjutkan slide berikutnya. Itu ada gambar pena. Bahasa Arabnya apa? Kolamun. Pena, kolamun. Kemudian ada seekor kucing. Seekor kucing bahasa Arabnya apa? Hirroton. Hirroton, ya. Hirroton. Kemudian ada seorang dokter, ya. Seorang dokter. Bahasa Arabnya apa? Tobibun. Apa? Tobibun. Nah, tobi. Kemudian di situ ada buku, kemudian ada seorang di sebelahnya itu menunjukkan gambar apa? Talibun, betul. Talib itu seorang siswa, seorang pelajar, namanya talib, ya. Kemudian selanjutnya ada gambar anjing, ya. Anjing. Bahasa Arabnya apa anjing? Kalbun, betul. Kalbun. Kemudian kursiyun, ya. Kursi sama bahasa Arabnya. Kursi sama kursi. Kursi bahasa Arabnya kursi juga. Kemudian ada kemeja. Kemeja bahasa Arabnya apa? Komisun, ya. Komisun. Kemudian ada susu. Susu bahasa Arabnya apa? Susu labanon, ya. Labanon. Betul, labanon. Nah, sekarang kita ke al-af'al atau al-a'mal al-yaumiyah. Ini adalah aktivitas atau pekerjaan sehari-hari yang mungkin sering kita lakukan. Di situ ada syahada yushahidu. Apa? Syahada yushahidu. Artinya apa? Menyaksikan. Syahada yushahidu artinya menyaksikan. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu artinya apa? Meminum. Syariba yashrabu artinya meminum. Kemudian sya'ara yash'uru. Sya'ara yash'uru artinya merasakan, ya. Merasakan. Kalau perasaan gimana artinya? Su'urun itu perasaan. Kemudian ada soma yasumu. Artinya apa? Berpuasa, betul. Soma yasumu. Kemudian ada sholla yusolli. Artinya apa? Sholat, ya.
melakukan sholat. Sholla yusolli, sholla yusolli. Makanya ketika niat sholat, usolli fardul asri masalahnya. Nah, saya niat untuk menunaikan sholat. Selanjutnya ada adha'a yudhi'u. Adha'a yudhi'u. Adha'a yudhi'u artinya menghilangkan, ya, menghilangkan. Adha'a yudhi'u. Adha'a yudhi'u. Kemudian selanjutnya ada dhahika yadhaku. Dhahika yadhaku artinya apa? Tertawa, ya, betul. Artinya tertawa. Dhahika yadhaku artinya tertawa. Kemudian daraba yadribu. Daraba yadribu artinya apa? Memukul, ya. Daraba yadribu artinya memukul. Kemudian selanjutnya tawafa yatufu. Tawafa yatufu artinya berkeliling atau bertawaf, ya. Tawafa yatufu artinya bertawaf. Tawafa yatufu. Tawafa yatufu berkeliling atau tawaf. Kemudian tabakha yatbahu. Tabakha yatbahu artinya apa? Memasak, ya. Tabakha yatbahu artinya memasak. Tabakha yatbahu artinya apa? Memasak. Kemudian talaba yatlubu. Talaba yatlubu artinya meminta, memohon artinya. Talaba yatlubu. Talaba yatlubu itu meminta atau memohon. Kemudian zalama yadlimu. Zalama yadlimu artinya apa? Menganiaya, ya, mendolimi, zalim, ya. Zalama yadlimu artinya zalim, menganiaya. Kemudian ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu artinya apa? Mencuci, betul, atau mandi, ya, mencuci, mandi dan seterusnya, ya. Ghasala yaghsilu. Kemudian fataha yaftahu, ya. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu artinya apa? Membuka, ya, membuka. Fathul bab berarti membuka pintu, ya. Fathul kitab berarti membuka buku, ya. Terus fahaso yafsahu. Fahaso yafsahu. Fahaso yafsahu artinya mendiagnosa, ya, mendiagnosa. Jadi ini bahasa kedokteran, ya, ada namanya fahsut tib, ya. Fahsut tib itu periksa, ya, dicek kondisi kesehatan badannya. Fahaso yafsahu, ya. Fahsut tib namanya apa? Periksa. Kemudian faddala yufaddilu. Faddala yufaddilu atau mengutamakan, memprioritaskan. Artinya apa? Mengutamakan atau memprioritaskan, mendahulukan. Nah, selanjutnya ada donna ya dunnu. Donna ya dunnu, ya, ini berprasangka atau menyangka. Makanya kalau ada orang yang mempunyai prasangka yang baik itu ada sebutnya apa? Husnul dhon. Tapi kalau berprasangka buruk, su'udzon, ya. Ini berasal dari kata donna ya dun. Donna ya dun. Donna artinya apa? Berprasangka atau menyangka, ya. Nyongko, nyono, bahasa Jawa ini. Donna ya dunnu berprasangka.
Kemudian zuhara yadharu. Zuhara yadharu. Ini nampak ya. Atau kalau ketambahan alif di awalnya azhara yudhiru, itu artinya menampakkan ya, menampakkan. Azhara yudhiru itu artinya menampakkan. Tapi kalau zuhara yadharu artinya nampak ya. Kemudian amila ya'malu. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Ini artinya bekerja, beraktivitas ya. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Ini bekerja. Kemudian yang terakhir fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini melakukan. Nah, sekarang ada tugas bagi kalian semuanya, anak-anakku kelas 8 yang mengikuti program intensif bahasa Arab ini. Yaitu tugas buat kalian adalah membuat video bahasa Arab ya, membuat video bahasa Arab dengan menyebutkan 5 benda yang ada di rumah kalian. Menyebutkan 5 benda yang ada di rumah kalian ya. Silahkan buat video sekreatif mungkin. Misalkan saya kasih contoh ini sebelum kalian menyebutkan benda-benda tadi. Itu yang pertama kalian memperkenalkan diri ya. Misalkan ismi ulil absor nur. Hayya bina nata'allamu al-lughatal arabiyyah ma'an. Ya, gimana? Ismi ulil absor nur, hayya bina nata'allamu al-lughatal arabiyyah ma'an. Ya, perkenalkan dulu sebelum kalian menyebutkan nama-nama benda yang ada di rumah kalian. Jadi perkenalkan, nama saya adalah titik-titik. Misalkan tadi saya contohkan ulil absor nur. Kemudian hayya bina nata'allamu al-lughatal arabiyyah ma'an. Mari kita belajar bahasa Arab bersama-sama. Nah, kemudian benda yang kalian temukan di rumah kalian, misalkan kalian menemukan sebuah pena, ya, pena tadi ada mufradatnya kan? Nah, silakan kalian jelaskan dengan menggunakan bahasa Arab, dengan ditambahkan di awal kalimat dengan menggunakan hadza atau hadhihi. Hadza atau hadhihi. Kalau kalimat tersebut adalah kalimat muzakkar yang menunjukkan laki-laki, maka menggunakan hadza. Tapi kalau menggunakan hadhihi, itu berarti kalimat tersebut adalah kalimat muannas atau menunjukkan makna perempuan muannas ya, makna perempuan atau muannas. Hadza kitabun ya, berarti menggunakan hadza ya. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza dikun dan seterusnya. Itu yang menggunakan hadza, itu sekedar contoh saja ya, sekedar contoh saja. Kemudian kalau kalimat tersebut menggunakan termasuk muannas, maka harus menggunakan hadhihi. Ciri yang paling gampang kita kenali bahwasanya kalimat tersebut adalah mudzakkar atau muannas, itu biasanya kalau muannas di akhir kalimat itu terdapat tak marbuthah. Tak marbuthah. Seperti contoh hadhihi mistaratun ya, tak marbuthah di akhir kalimat itu menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat muannas. Kalau kalimat muannas maka didahului dengan kata atau lafadz atau isim isyarah hadhihi ya, hadhihi. Kemudian hadhihi saburatun misalkan ya, saburatun ini juga termasuk kalimat muannas ya, kalimat muannas. Kalau kalimat muannas berarti diawali dengan hadhihi saburatun dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh. Jadi kalian membuat video
dengan menggunakan bahasa Arab menyebutkan 5 benda yang kalian temukan di rumah kalian. Sebutkan 5 benda, kemudian kalian sebutkan bahasa. Ya, itu tadi tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat video bahasa Arab dengan menyebutkan 5 benda yang kalian temukan di rumah kalian. Dan silakan posting di akun Instagram kalian masing-masing dengan caption Hayya bina nata'allamul lughatal arabiyyah ma'an, dan hashtag ayo belajar bahasa Arab, dan mention akun ibs.bumikartini dan akun Ulil Nur. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.